Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda malam ini? Masih setia menanti hadirnya Pesona Malam, bukan? Nah, Pesona Malam kali ini akan menghadirkan liputan-liputan unik dan menarik yang pastinya mampu menghangatkan malam Anda. Jadi, langsung saja, ini dia Pesona Malam. Wah, Mbak, sudah nggak ada. Terima kasih banget ya. Kamu udah nolong aku. Kok Mbak bisa bela diri seperti itu sih? Iya, saya latihan bela diri. Latihan bela diri? Bela diri di mana? Saya tunjukin tempatnya ya. Ya, yuk. Halo, saya Ria. Hai, mau Setia, apa kabar? Ini bela diri apa sih? Oh, ini kebetulan Krav Maga. Krav Maga itu a close combat, ya, suatu bela diri yang benar-benar kita pelajarin semua kejadian yang ada di jalanan, jadi ke sana. It's more the close combat. Oh, boleh dong aku ikutan seperti ini. Boleh, yuk sekalian sama Yopi kita bareng-bareng latihan. Oke. Yuk. Pemirsa, Pesona Malam, kriminalitas yang semakin meningkat di kota besar tentunya membuat setiap orang memerlukan kemampuan pertahanan diri yang baik dan efektif. Salah satu jenis bela diri yang simple dan relatif cepat untuk bisa dikuasai adalah Krav Maga. Kemudian ada kejadian pemerkosaan dan perampokan di angkutan umum. Nah, sejak saat itu, wah, saya khawatir, terus cari-cari self defense yang cepat belajarnya, kemudian nemu deh Krav Maga. Nah, ini uniknya Krav Maga itu menggunakan logika dan menggunakan badan kita sendiri. Jadi bahasa tubuh kita itu bisa dipakai untuk untuk self defense. Jadi tidak terlampau rumit dan tidak terlampau tidak terlampau complicated. Gerakan-gerakannya sangat praktis sih, to the point. Krav Maga merupakan seni bela diri mematikan yang berasal dari Israel. Kata Krav Maga berasal dari bahasa Ibrani. Krav berarti pertarungan dan Maga artinya kontak atau dekat. Jadi Krav Maga artinya pertarungan jarak dekat. Mulanya bela diri ini hanya diajarkan di kalangan militer Israel saja. Namun selanjutnya, Krav Maga mulai dikenalkan ke khalayak luas karena fungsinya sangat efektif melindungi diri dari kejahatan di jalanan atau tempat-tempat lainnya. Tidak ada peraturan baku dalam Krav Maga. Petarung akan belajar untuk mengalahkan lawan dengan cepat, menyelesaikan perkelahian dengan cara bela diri ataupun bergulat di lantai, dan juga menangani penyerang yang memakai pisau atau senjata lainnya. Prinsipnya salah satunya kalau terjadi sesuatu kita harus selesaikan dengan cepat dan kita nggak stay di satu tempat itu for a long time seperti itu. Jadi gambarannya kalau misalnya terjadi sesuatu di jalan, jika let's say kita ditodong lah ya, seperti itu, kita ditodong, kalau kita sudah lumpuhkan satu orang, bukan berarti kita harus stay di sana dan diam di sana lah, tetap dipukul sampai sampai pingsan, seperti itu. Apa yang kita lakukan, pukul di titik lemah sekali, dua kali sampai dia sedikit kehilangan keseimbangan, lalu kita kabur dan minta tolong sama security salah satunya. Namun ada dua hal yang ditekankan Krav Maga, yaitu survival dan self-defense. Dalam Krav Maga, petarung akan belajar bagaimana melemahkan lawan dengan cepat. Di FIS Krav Maga kita ajarkan tuh sampai setiap individual terbiasa memukul yang terbuka, salah satunya groin, ya, bagian kemaluan lalu di mata, di batang leher, di belakang tempurung kepala, seperti itu. Karena merupakan metode pertahanan diri, maka dalam latihannya, para praktisi akan langsung mempelajari berbagai skenario teknik pertarungan melawan penjahat di jalanan. Teknik-teknik inilah yang wajib harus diingat oleh mereka.
pola latihan kita selalu berkembang sesuai dengan prinsip Krav Maga itu. Krav Maga kan prinsip salah satunya, rule nomor satunya, there is no rule. Jadi get connected sama olahraganya, sama pola latihan kayak warm up-nya, selalu berubah-berubah selama berhubungan sama gerakan tubuh manusia yang proper ya, seperti itu, nggak cedera istilahnya. Salah satu skenario pertarungan yang diajarkan adalah teknik melumpuhkan lawan yang hendak mencekik. Kita harus pikir penjelasannya yang paling bahaya itu di mana. Kalau kita dicekek, tentu aja yang paling bahaya ini chokingnya. Ya, jadi kita pegang dulu sebisa mungkin, turunin sebisa mungkin, dengan bersamaan kita pukul di bagian kemaluannya dengan kita bilangnya a groin slap ya, dengan kita gampar di bagian kemaluannya. Begitu penyerang ada reaksi, dia akan mendapat suatu reaksi setelah dipukul groinnya, lalu kita ambil dagunya ke atas, di sana lalu kita pukul. Dalam arti mengambil dagunya ke atas itu lebih ke menghilangkan keseimbangan dia sebelum kita pukul. Dengan begitu kita bisa keluar dari ancaman itu ya, choking itu. Selain pertarungan tangan kosong, ada pula skenario pertarungan melawan penjahat yang bersenjatakan pisau dan pistol. Kita nggak boleh langsung bergerak. Kita lihat karena pada umumnya 99,9% di saat terjadi ngelakuin itu, orang itu masih semacam tegang. Kalau kita bergerak akan membahayakan kita. Pada gerakan itu sebenarnya yang paling bahaya, salah satu gerakan yang paling bahaya. Jadi kita tunggu di saat lengah itu baru kita bergerak dengan gerakan itu. Karena Krav Maga diciptakan untuk menghadapi berbagai kejahatan di jalanan, maka skenario dan teknik pertarungannya pun beragam dan bervariasi. Berbeda ya dengan seni bela diri lainnya, Krav Maga bukan merupakan cabang olahraga, sehingga tidak ada pertandingannya. Krav Maga adalah sistem bela diri pertarungan jarak dekat yang sebenar-benarnya. Krav Maga bukan sekedar olahraga sih, tapi sekedar self-defense yang benar-benar close combat dan memperhitungkan segala kemungkinan dan resiko gitu. Jadi nggak muluk-muluk kalau kita tidak bakal terluka, tapi benar-benar punya knowledge yang baik bahwa pertahanan yang paling benar itu adalah lari jika kita ada kesempatan seperti itu. Nah pemirsa Pesona Malam, Krav Maga pertama kali dikembangkan di Cekoslovakia sekitar tahun 1930-an oleh Emil Lichtenfeld. Imi pertama kali mengajarkan metode bela diri ini di Bratislava, Slovakia dengan tujuan melindungi komunitas Yahudi dari milisi Nazi. Setelah tiba di daerah mandat Inggris untuk Palestina, Imi mulai mengajarkan sistemnya kepada pasukan Haganah, pasukan tentara bawah tanah Yahudi. Setelah negara Israel berdiri, Imi lantas menjadi kepala pelatihan fisik dan Krav Maga di pasukan pertahanan Israel. Krav Maga resmi menjadi bela diri tangan kosong IDF atau pasukan pertahanan Israel dan diajarkan kepada setiap tentara Israel sebagai bagian dari latihan. Krav Maga juga digunakan oleh kepolisian Israel, badan intelijen dan badan keamanan lainnya. Setelah Imi menuntaskan pengabdiannya kepada IDF di tahun 1964, sejak itu mulailah ia mengajarkan Krav Maga kepada masyarakat sipil. Setelah yang berikut, Pesona Malam akan kembali dengan liputan unik dan menarik khas Pesona Malam. Jadi jangan pindah saluran Anda ya.